kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema penjualan. Dengan anggota kelompok 7 ada Anissa Prisia Brilian, Azana Fitria Hilwani, Fadia Ramadanti, Indah Komala, Lutfi Hikmah Ramadan, Mila Sari. Saya sendiri Indah Komala dengan NIM 111900616. Ruang lingkup dalam penulisan makalah ini membahas tentang sistem informasi penjualan berbasis web dengan menggunakan framework Laravel yang berisi pembuatan menu master, yaitu data pengguna, menu penjualan. Di dalam menu penjualan ada data barang, data customer, dan data transaksi penjualan. Lalu ada menu laporan. Struktur navigasi program. Struktur navigasi program pada penjualan souvenir pertama kita melakukan login. Jika sudah berhasil login, masuk ke menu admin. Di menu admin ada 4 menu navigasi, yaitu ada menu master, menu penjualan, menu laporan, dan menu keluar. Di dalam menu master ada 1 menu navigasi, yaitu data pengguna. Di dalam data pengguna ada 3 menu navigasi, yaitu tambah, edit, dan hapus. Dalam menu penjualan ada 3 menu navigasi, yaitu ada barang, customer, dan penjualan. Di dalam menu barang ada 3 navigasi, yaitu ada tambah, edit, dan hapus. Di customer pun sama, yaitu ada 3 menu navigasi, yaitu ada tambah, edit, dan hapus. Di penjualan juga sama, ada menu tambah, edit, dan hapus. Kemudian di menu navigasi laporan ada menu cetak. ERD atau Entity Relationship Diagram. Dalam penjualan souvenir ini ada 4 entitas, yaitu entitas customer, entitas barang, entitas penjualan, dan penjualan date. Di dalam entitas customer ada beberapa atribut, yaitu ada atribut ID diberi garis bawah sebagai primary key, ada atribut kode kus, ada atribut nama kus, ada atribut alamat. Kemudian relasi digambarkan dengan belah ketupat. Di sini contohnya customer mempunyai relasi, yaitu dapat membeli barang. Kardinalitasnya 1 customer dapat membeli 1 sampai banyak barang, dan 1 sampai banyak barang dapat dibeli oleh 1 customer. LRS atau logika record struktur. Di sini ada tabel customer yang berisi field ID sebagai primary key, field kode kus, field nama kus, dan field alamat. Di tabel barang ada field ID sebagai primary key, ada field kode barang, ada field nama barang, dan field harga. Di tabel penjualan ada field ID sebagai primary key, ada nomor PNJ, ada field tanggal PNJ, ada field JM PNJ. Di dalam tabel penjualan date ada ID PNJ sebagai fortune key yang merupakan primary key di tabel penjualan, dan ID BRG sebagai fortune key yang merupakan primary key di tabel barang. Lalu ada field nil. Kardinalitasnya yang kita gunakan di sini ada 2, yaitu ada one to many dan one to one. One to one di sini customer dapat membeli 1 customer dapat membeli 1 sampai banyak barang, dan 1 sampai banyak barang dapat dibeli oleh 1 customer atau disebut dengan one to many. Kemudian customer melakukan penjualan, 1 customer melakukan 1 penjualan, dan 1 penjualan dapat dilakukan oleh 1 customer atau disebut one to one. Lalu 1 penjualan memiliki 1 penjualan detail, dan 1 penjualan detail dimiliki oleh 1 penjualan atau disebut dengan one to one. Kenalkan, nama saya Mila Sari dengan NIM 11190050. Di sini terdapat 4 tabel. Yang pertama, tabel barang, tabel customer, tabel penjualan, dan tabel penjualan detail. Di tabel barang terdapat 4 field, yaitu ID, kode barang, nama barang, dan harga. Tipe datanya ID integer, size 20, yaitu primary key. Kode barangnya varchar size 10, nama barang varchar size 30, harga double size-nya 10. Di tabel customer ada 4 field, yaitu ID,
kode kus, nama kus, dan alamat. Dengan tipe datanya ID integer, size 20, primary key. Kode choose, tipe datanya varchar, size 10. Nama kus, varchar, dan alamat dengan tipe data teks. Tabel penjualan. Terdapat 4 field, yaitu ID, no PNG, tanggal PNG, dan JMPNG. Dengan tipe datanya ID integer, size 20, primary key. Nomor PNG, varchar, size 10. Tanggal PNG, date, dan JMPNG double. Terakhir, tabel penjualan date ada 3 field, yaitu ID PNG, ID barang, dan nil. Dengan tipe datanya ID PNG integer, size 20. ID barang, tipe datanya integer, size 20, dan nil, tipe datanya double. Selanjutnya kita pembuatan project. Buat project baru Laravel, buat project baru melalui terminal dengan nama penjualan. Buka terminal atau command prompt, lalu ketik perintah cd cexam htdoc untuk masuk ke folder tempat penyimpanan project di exam server. Setelah masuk ke folder cexam htdoc, selanjutnya ketikkan perintah seperti ini untuk membuat project baru dengan nama penjualan. Kemudian, Composer akan memasang semua komponen Laravel ke dalam folder penjualan. Setelah proses pemasangan selesai, maka akan terbentuk satu folder baru dengan nama penjualan di dalam htdocs. Kemudian pindahkan direktori ke penjualan dengan perintah cd penjualan. Kemudian lakukan pemasangan dependensi project yang akan dibangun melalui terminal dengan perintah yaitu composer install. Selanjutnya composer install. Jika berhasil, maka akan tampil notifikasi seperti gambar ini dan proyek tersebut siap untuk dibangun. Setelah semua komponen pada proyek berhasil diinstal, selanjutnya lakukan buat database baru dengan nama penjualan. Kemudian lakukan pengaturan koneksi database dengan cara buka file.env, lalu ubah kode menjadi seperti ini, yaitu di db_database sama dengan penjualan. Selanjutnya, membuat user authentication. Untuk membuat user authentication pada Laravel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemasangan package authentication asset melalui terminal dengan perintah seperti ini. Selanjutnya yaitu fitur authentication. Langkah selanjutnya adalah membuat fitur authentication dengan perintah ini. Perintah ini digunakan untuk membuat beberapa file yang digunakan untuk user authentication seperti form login, form register, dan lupa password. Jika perintah tersebut berhasil dijalankan, maka akan tampil notifikasi. Untuk melihat hasilnya, buka web browser, lalu masukkan pada URL localhost 8000. Maka tampilan halaman awal project Laravel akan menjadi seperti ini. Ini tampilan halaman login. Selanjutnya memulai templating. Copy folder aset yang terdapat pada template, lalu paste ke dalam folder penjualan public. Kemudian copy file home.php pada folder template, lalu paste pada folder layout. Rename file home.php menjadi layout.blade.php sehingga struktur directory sekarang menjadi seperti gambar ini. Selanjutnya menyesuaikan tampilan form login. Halaman form login sudah tersedia hasil kompilasi perintah PHP artisan UE view strip out. Namun tampilan belum disesuaikan dengan template yang ada. Untuk menyesuaikan tampilan halaman login dengan templatenya, buka file login.blade.php yang berada pada folder resource to view atau out,
lalu ganti kode yang ada dengan kode seperti ini. Untuk melihat hasilnya, klik login pada halaman depan Laravel atau masukkan URL localhost 8000/login pada web browser, maka tampilan halaman login yang baru menjadi seperti gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priscilla Nasution. Di sini saya akan menjelaskan mengisi data pengguna. Yang pertama, kita buka file create user table PHP. Lalu kita isikan kodenya seperti ini. Setelah disimpan, jalankan perintah PHP Artisan Migrate melalui terminal untuk mengeksekusi pembuatan table user ke dalam database. Berikutnya table user. Kita isikan perintahnya seperti ini. PHP Artisan make seeder pengguna seeder. Lalu kita buka file pengguna seedernya. Kita masukkan kodenya juga nih seperti ini. Lalu kita simpan. Kita simpan file tersebut, kemudian eksekusi melalui terminal dengan perintah berikut ini php artisan dbseed kelas pengguna seeder. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. User admin berhasil di-insert. Selanjutnya menyesuaikan halaman home. Tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan halaman home admin. Jika form login dicoba untuk menggunakan username dan juga passwordnya yang sudah didefinisikan, jika berhasil maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Halaman home admin tersebut masih belum rapi, oleh karena itu harus disesuaikan dengan menggunakan template-nya. Kita buka file home, homeblade php, pada folder ini. Nah, kita ganti kode yang sudah ada dengan kode berikut. Setelah itu, simpan perubahan tersebut, kemudian refresh browsernya. Lalu kita buka file layout. Nah, kita ubah dari baris 173 sampai 78, ganti dengan ini. Setelah disimpan, refresh kembali web browsernya, maka tampilan halaman home admin akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk mempertahankan tampilan template agar tidak berubah, maka jalur pengaksesan file pendukung yang terdapat pada folder, kita ubah file ininya dari baris 13 sampai dengan 17, kita ubah dengan seperti ini. Ubah juga file layout baris 222 sampai dengan 240 dengan kode berikut ini. Untuk menampilkan nama pengguna yang sedang login pada halaman home admin, di bagian kanan atas ubah codingan pada file layoutnya nih di 149 sampai dengan 150. Untuk membuat menu logout dapat berjalan dengan semestinya, kita ubah juga stepnya pada file nih 216, kita ubah seperti ini. Selanjutnya kita buat file 4 model dengan migrate dan menggunakan terminal dengan nama barang, customer, penjualan, dan juga penjualan date. Kita masukkan perintahnya ada 4, yaitu php artisan make model barang, php artisan make model customer, php artisan make model penjualan, dan juga php artisan make model penjualan date. Pertama kita buka yang ini, create barang table, lalu kita isikan kode berikut ini. Kode ini merupakan perintah untuk membuat tabel dengan nama barang yang berisi beberapa file. Kemudian buka file model barang, kita buka ini, kita tambahkan kode berikut ini. Nah, setelah itu
kita modifikasikan kode customer. Nah, ini. Lalu kita masukkan kodenya ini. Setelah itu kita buka file kode barang customernya, kode customernya. Kita tambahkan juga kodenya seperti ini. Setelah itu kita modifikasi file penjualan, kita buka filenya. Nah, ini. Lalu pada ininya kita tambahkan kode seperti ini. Kita buka file penjualannya, tambahkan juga kodenya. Selanjutnya kita modifikasi kode file penjualan date. Nah, ini kita masukkan kodenya. Jika sudah, kita buka file penjualan date-nya, kita tambahkan kodenya juga. Nah, setelah selesai memodifikasi 4 filenya, konversi file tersebut menjadi sebuah tabel dan baris data penjualan dengan memasukkan perintah seperti di bawah ini. XAML, htdocs, penjualan, PHP artisan, dan juga seterusnya. Lalu, from pengelola data user. Membuat controller user, kita buat controllernya nih dengan menggunakan terminal pada perintah di bawah ini. CXAML, htdocs, penjualan, PHP artisan, make controller, user controller. Atur juga root-nya. Nah, membuat tampilan halaman data user, buat folder baru dengan nama user. Kemudian kita buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder user, lalu pilih new. Berikan nama file user.php. Ketikkan kode seperti ini. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel user pada halaman indeks akun, tambahkan kode untuk mengambil data pada file user controller PHP. Pada action index, tuliskan kode berikut ini. Untuk melihat hasil luarnya, aktifkan server localhost melalui terminal dengan perintah php artisan. Setelah server dijalankan, ketikkan di ininya yaitu http localhost 8000. Nah, setelah server dijalankan akan muncul seperti ini jika sudah diklik. Nah, selanjutnya membuat tabel input data user. Buat file baru, caranya klik kanan pada folder user lalu pilih new. Lalu kita buka input blade PHP, kemudian ketikkan kode berikut ini. Untuk menampilkan halaman input data user perlu ditambahkan kode pada file usernya. File user controller PHP, pada ininya kita menuliskan kode berikut ini. Return view user input. Nah, untuk melihat hasil luarnya, kita klik kanan, tambah pada halaman user, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya membuat from ubah data user. Kita buat file baru dengan cara klik kanan pada folder, lalu pilih user, lalu pilih new, lalu berikan nama file edit blade php.
Kemudian ketikkan kodenya seperti ini. Nah, ini dia. Terima kasih. Nama saya Fadia Ramadanti dengan NIM 11190231. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang user. Untuk menampilkan halaman edit data user, perlu ditambahkan kode pada file usercontroller.php pada action edit dengan menuliskan kode berikut ini. Kemudian, untuk melihat hasil luarannya, klik menu edit pada halaman data user, maka akan tampil seperti di bawah ini. Untuk menyimpan perubahan data from edit data user, buka file user controller php pada action update, masukkan kode seperti di bawah ini. Edit data dipilih melalui form edit data user dengan lengkap, lalu klik update data. Jika berhasil, maka data akan berubah. Menghapus data user. Untuk menghapus data user, buka file usercontroller.php, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action destroy. Setelah itu, perlu menambahkan kode pada file root web.php seperti di bawah ini. From pengolahan data barang. Membuat controller barang. Buat controller resource baru dengan nama barang dengan menggunakan terminal dengan perintah php artisan make controller barang controller resource. Atur root dengan membuka file web.php, kemudian tambahkan kode seperti ini. Membuat tampilan halaman data barang, barang.blade.php. Buat folder baru dengan nama barang, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder barang, lalu pilih new file, lalu berikan nama file barang.blade.php. Kemudian ketikkan kode seperti ini. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel barang, pada halaman indeks barang, tambahkan kode untuk mengambil data pada file barang controller.php. Pada action index, tuliskan kode seperti ini. Untuk melihat hasil luarannya, ketik pada web browser URL localhost 8000/barang, maka tampil seperti gambar di bawah ini. Membuat tampilan input data barang. Buat file baru dengan cara klik kanan pada folder barang, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input.blade.php. Kemudian ketikkan kode seperti ini. Untuk menampilkan halaman input data barang, perlu ditambahkan kode pada file barang controller.php pada action create dengan menuliskan kode ini. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu tambah pada halaman data barang, maka akan tampil halaman seperti ini. Untuk menyimpan data yang diinput pada form input data barang, buka file barang controller.php pada action store, masukkan kode seperti ini. Input data melalui form input data barang dengan lengkap, lalu klik simpan data. Jika berhasil, maka data akan bertambah. Membuat form ubah data barang, edit.blade.php. Buat file dengan cara klik kanan pada folder barang, lalu pilih new file, lalu berikan nama file edit.blade.php. Kemudian ketikkan kode seperti ini. Untuk menampilkan halaman edit data barang, perlu ditambahkan kode pada file barang controller pada action edit, lalu masukkan kode seperti ini. Untuk melihat hasil luarannya, klik menu edit pada halaman data barang, maka akan tampil halaman seperti ini. Untuk menyimpan perubahan data form edit data barang,
buka file barang controller.php, pada action update, masukkan kode seperti ini. Edit data yang dipilih melalui form edit data barang dengan lengkap, lalu klik update data. Jika berhasil, maka data akan berubah. Menghapus data barang, yaitu dengan cara buka file barang controller.php, kemudian tambahkan kode di bawah ini pada action destroy. Setelah itu, perlu menambahkan kode pada file root web PHP seperti di bawah ini. Kemudian, untuk melihat apakah aksi hapus dapat berfungsi, klik menu hapus pada data yang dipilih, kemudian akan muncul konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jika klik OK, maka data yang dipilih akan dihapus. Jika cancel, maka akan kembali ke halaman data barang. Form pengolahan data customer. Membuat controller customer. Buat controller resort baru dengan nama customer dengan menggunakan terminal dengan perintah php artisan make controller customer controller resort. Atur root dengan membuka file web.php, kemudian tambahkan kode seperti ini. Membuat tampilan halaman data customer. Buat folder baru dengan nama customer, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder customer, lalu pilih new file, berikan nama customer.blade.php. Kemudian isikan kode seperti ini. Untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel customer pada halaman indeks customer, tambahkan kode untuk mengambil data pada file customer controller.php pada action index. Untuk melihat hasil luarannya, buka browser, maka klikkan localhost 8000/customer, maka akan tampil halaman data customer. Perkenalkan, nama saya Lutfi-Hikmah Ramadan dengan NIM 111900889. Di sini kita masuk ke dalam form pembuatan customer input. Di sini kita akan membuat file baru pada folder customer dengan nama input.blade.php. Kemudian kita masukkan kode seperti gambar ini. Setelah selesai, kita perlu, agar tampilan keluarannya dapat muncul di web nanti, kita perlu menambahkan kode baru pada file customer controller.php dengan function create. Kita masukkan kode seperti ini. Lalu setelah selesai, kita dapat mengecek hasil keluarannya di web browser dengan mengetikkan URL localhost 8000/customer/script. Maka ini adalah tampilan untuk menginput data customer. Ini tampilannya. Lalu, agar data customer yang kita input dapat tersimpan di halaman web tersebut, kita perlu menambahkan kode baru pada customer controller.php dengan function store. Kita masukkan kodenya seperti ini. Setelah selesai, maka data yang tadi kita input di form input data customer ini dapat tersimpan. Kemudian kita masuk ke option untuk mengedit data customer. Kita membuat file baru. Di folder customer, kita berikan nama edit.blade.php. Kemudian kita masukkan kodenya seperti gambar ini. Ini dimasukkan. Setelah selesai, untuk menampilkan hasil keluaran nanti, kita perlu menambahkan kode pada customer controller dengan function edit. Kita masukkan kode seperti di bawah ini. Setelah selesai, maka kita dapat membuka kembali web browser dengan localhost 8000/customer/edit, maka ini adalah tampilan keluaran untuk mengedit data customer. Lalu, agar data customer yang kita edit dapat tersimpan, kita perlu menambahkan kode baru pada customer controller dengan function update. Maka ini adalah kodenya. Setelah ini nanti kita ketik, maka nanti data customer yang kita ubah, misalnya kita ingin mengubah alamatnya nih dari Bogor menjadi Jakarta misalnya, maka nanti data customer yang kita ubah ini dapat terperbaharui. Selanjutnya kita masuk untuk option penghapusan data customer.
kita buka file customer controller.php, kita masukkan kode seperti di bawah ini dengan function destroy. Kita masukkan. Setelah selesai kita atur rootnya menjadi kode di bawah ini. Setelah selesai kita kembali membuka web browser. Lalu nanti ketika kita ingin menghapus data customer akan muncul pilihan yakin ingin menghapus data. Jika ini berhasil maka data customer akan terhapus jika kita mengklik OK. Jika tidak, cancel. Kemudian kita masuk ke from transaksi penjualan. Di sini kita akan membuat controller baru pada terminal dengan perintah php artisan make controller penjualan controller resource. Jika controller berhasil dibuat, kita buka file web.php, kita atur rootnya jadi kode seperti di bawah ini. Lalu karena nanti kita akan memanggil data barang, maka di penjualan controller PHP pada baris ke-6 dan ke-7 kita tambahkan kata barang dan DB. Nah, setelah selesai kita akan membuat tampilan dikeluarkan nanti di webnya untuk tampilan awal transaksi penjualan. Pertama kita bikin folder baru dulu, folder dengan nama penjualan, kemudian kita buat file dengan nama penjualan.get.php. Kita masukkan kodenya seperti di bawah ini. Lalu setelah selesai, agar tampilan Anda muncul nanti, kita perlu menambahkan kode baru pada penjualan controller di PHP dengan function index. Lalu kita masukkan ini kodenya. Setelah selesai, kita dapat membuka web browser kembali dengan mengetikkan http localhost 8000/penjualan. Maka ini adalah tampilan keluaran untuk transaksi penjualan. Nah, setelah selesai, kita akan masuk untuk penginputan transaksi penjualannya. Di sini kita membuat file baru dengan nama input.get.php. Kemudian isikan kode seperti di bawah ini. Lalu setelah selesai, kita masuk ke penjualan controller PHP untuk menampilkan hasil keluaran nanti dengan action create. Kita masukkan kodenya seperti gambar ini. Setelah selesai, maka kita buka web browser kembali. Ini adalah tampilan untuk menginput transaksi penjualannya. Lalu, agar data transaksi dapat kita simpan, kita perlu menambahkan kode kembali pada file penjualan controller.php dengan action store. Kita masukkan kode seperti di bawah ini. Lalu jika ini telah kita masukkan, maka data transaksi penjualan yang telah kita input tadi ini dapat tersimpan. Saya Azhana Fitria Hilwani dengan NIM 11190527. Saya akan menjelaskan tentang penjualan detail.get.php. Pertama, buat file baru dengan cara klik kanan pada folder penjualan, lalu pilih new file, lalu berikan nama file dengan nama detail.get.php. Kemudian ketikkan kodenya seperti ini. Lalu untuk menampilkan halaman tampilan data penjualan, perlu ditambahkan kode pada file penjualan controller.php pada action show dengan kode seperti ini. Dan untuk melihat hasilnya, hasil tampilannya, klik menu detail pada halaman data penjualan, maka tampil seperti ini. Selanjutnya penjualan controller action restore, yaitu untuk menghapus data penjualan, buka file penjualan controller.php, kemudian tambahkan kode seperti ini. Setelah itu perlu ditambahkan kode pada file root web.php seperti ini. Dan selanjutnya pembuatan laporan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemasangan library DOM PDF pada project dengan cara mendownload package DOM PDF menggunakan Composer melalui terminal. Perintah untuk mendownloadnya yaitu dengan Composer require berry_vdh/laravel strip DOM PDF. Jika proses download dan pemasangan berhasil, akan muncul notifikasi pada terminal seperti gambar ini. Kemudian lakukan integrasi pada package DOM PDF dengan project yang dibuat dengan cara menambahkan kelas DOM PDF pada file apps.php yang terdapat pada folder config. Buka file apps.php, lalu pada bagian provide dan aliases tambahkan kode seperti ini.
dan simpan kembali file apps.php tersebut, maka library .pdf siap digunakan untuk membuat laporan dengan format PDF pada project. Selanjutnya, pembuatan controller laporan. Buat controller baru dengan nama laporan controller melalui terminal dengan kode seperti ini. Selanjutnya, laporan controller. Buat file laporan controller.php yang sudah dibuat tadi, pada file tersebut akan dibuat 2 action, yaitu index untuk menampilkan halaman utama laporan dan show untuk mencetak laporan dalam format PDF. Terus kodenya seperti ini. Selanjutnya untuk membuat tampilan halaman laporan, buat file baru dengan folder views dengan nama laporan .blade.php, lalu masukkan kodenya seperti ini. Selanjutnya itu buat terus baru untuk mengatur jalur halaman laporan, buka file web.php, maka folder root, kemudian tambahkan kodenya seperti ini. Lalu untuk melihat hasil luaran tampilan laporannya, masukkan URL pada web browser, yaitu localhost 8000/laporan, maka tampilan halamannya laporan akan seperti ini. Selanjutnya, membuat laporan PDF penjualan. Buat file baru pada folder penjualan dengan nama penjualan _pdf.blade.php. Kemudian kodenya seperti ini. Kode di atas ini merupakan kode untuk membuat tampilan laporan penjualan dalam format PDF. Dan untuk melihat hasilnya, pilih periode transaksi pada halaman laporan penjualan, lalu kemudian klik cetak, maka nanti akan keluarnya seperti ini. Dan terakhir yaitu pembuatan menu navigasi. Yang pertama, buka file layout.blade.php yang terdapat pada folder resource, view, layout, terus hapus kode pada baris ke-44 sampai dengan 86, kemudian ganti dengan kode berikut ini.
cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.